Part ke-6. Gila kerja adalah dusta kehidupan. Pemuda, baiklah, aku siap mengakui bahwa aku tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah menuju penerimaan diri atau keyakinan terhadap orang lain. Tapi apakah ini benar-benar hanya kekeliruan aku? Bukankah ini juga sebenarnya masalah yang dibawa oleh orang lain, menuduhku tanpa alasan yang masuk akal dan menyerangku? Filsuf, pastinya tidak semua orang di dunia ini adalah orang yang baik dan bijak. Manusia akan melewati berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hubungan interpersonalnya. Tapi ada sesuatu yang tidak boleh salah dipahami dalam keadaan ini. Fakta bahwa dalam setiap peristiwa, orang yang menyerangmu itulah yang bermasalah. Dan ini jelas bukan berarti setiap orang itu buruk. Orang dengan gaya hidup neurotik cenderung menaburi ucapan mereka dengan kata-kata seperti semua orang dan selalu dan segala hal. Mereka akan berkata semua orang membenciku atau selalu aku yang dirugikan atau semuanya salah. Kalau kau berpikir engkau mungkin terbiasa memakai pernyataan yang mengeneralisasi semacam itu, berhati-hatilah. Pemuda, kedengarannya agak familiar. Filsuf, dalam teori psikologi Adler, kita menganggapnya sebagai cara hidup yang tidak memiliki harmoni kehidupan. Ini cara hidup ketika seseorang hanya melihat sebagian hal, namun membuat penilaian secara keseluruhan. Pemuda, harmoni kehidupan? Filsuf, dalam ajaran Yudaisme, kita bisa menemukan hal berikut. Dari 10 orang akan ada satu yang akan mengkritikmu, tak peduli apapun yang kau lakukan. Orang ini akan membencimu, dan kau juga tidak akan belajar menyukainya. Lalu akan ada orang lain yang menerima segala hal tentang dirimu, dan kau juga akan menerima segala hal tentang diri mereka, dan menjadi teman dekat mereka. 7 orang lainnya adalah orang-orang yang bukan terdiri dari kedua tipe tersebut. Sekarang, apakah kau berfokus pada satu orang yang membencimu? Apakah kau lebih memperhatikan 2 orang yang mengasihimu? Atau apakah kau berfokus pada orang banyak, ke-7 orang tersebut? Seseorang yang tidak memiliki harmoni kehidupan hanya akan melihat satu orang yang dibencinya dan akan menilai dunia ini dari hal itu. Pemuda, menarik. Filsuf, beberapa waktu lalu, aku berpartisipasi dalam sebuah lokakarya untuk menderita gagap dan keluarganya. Apakah kau kenal seseorang yang gagap? Pemuda, ya, ada satu murid di sekolahku yang berbicara terbata-bata. Ini pasti sulit diatasi, baik bagi penderita itu sendiri maupun keluarganya. Filsuf, mengapa gagap sulit dihadapi? Menurut pandangan teori psikologi Adler, orang yang menderita gagap hanya peduli dengan cara mereka bicara. Mereka memiliki perasaan inferior dan melihat hidup mereka begitu sukar. Sebagai akibatnya, mereka menjadi terlalu sadar diri dan makin sulit berkata-kata tanpa gagap. Pemuda, mereka hanya peduli dengan cara bicara mereka. Filsuf, benar. Tidak banyak yang tertawa atau mengolok-olok seseorang kalau orang itu sesekali waktu mengalami kesulitan dalam berbicara. Memakai contoh yang baru saja kusebutkan, barangkali jumlahnya tidak lebih dari 1:10. Paling banyak. Bagaimanapun, yang paling baik ialah langsung saja memutuskan hubungan dengan orang tolol yang bersikap seperti itu. Tapi kalau seseorang tidak memiliki harmoni kehidupan, ia hanya akan berfokus pada orang itu dan pada akhirnya berpikir, semua orang sedang mentertawakanku. Pemuda, tapi itu manusiawi. Filsuf, aku punya kelompok membaca yang mengadakan pertemuan berkala, dan salah satu pesertanya gagap. Kadang-kadang gagapnya keluar saat tiba gilirannya membaca, tapi tidak ada seorang pun yang akan menertawakan dia karenanya. Semuanya hanya duduk tenang dan dengan cukup santai menunggu perkataan berikutnya yang akan keluar. Aku yakin ini bukanlah fenomena yang hanya berlaku pada kelompok membacaku. Ketika hubungan interpersonal seseorang tidak berjalan baik,
Ini tidak bisa disalahkan pada kegagapan atau rasa takut merona, atau hal-hal semacamnya. Meskipun masalahnya sebenarnya adalah dia belum memperoleh penerimaan diri atau keyakinan pada orang lain, atau kontribusi bagi orang lain dalam hal ini. Dia hanya berfokus pada satu bagian kecil dari itu semua yang sebenarnya tidak perlu. Dan di situ mencoba membentuk penilaian berkenaan dengan seluruh dunia ini. Ini adalah gaya hidup yang keliru dan tidak memiliki harmoni kehidupan. Pemuda, apakah kau benar-benar menyampaikan gagasan yang begitu keras pada orang-orang yang menderita gagap? Filsuf, tentu saja. Pada awalnya ada sejumlah reaksi melawan, tapi di akhir lokakarya 3 hari tersebut, semua orang menjadi sangat menyetujuinya. Pemuda, argumen ini jelas menarik, tapi berfokus pada orang-orang yang menderita gagap tampaknya contoh yang sedikit spesial. Bisakah kamu memberikan contoh lain? Filsuf, nah, contoh lain adalah orang yang gila kerja. Ini juga adalah contoh orang yang jelas tidak memiliki harmoni kehidupan. Pemuda, orang yang gila kerja. Kenapa begitu? Filsuf, mereka yang menderita gagap hanya melihat sebagian, namun menilai keseluruhannya. Dengan orang yang gila kerja, fokus mereka semata-mata ditujukan pada satu aspek khusus dalam kehidupan. Mereka barangkali mencoba membenarkan itu dengan berkata, pekerjaanku sibuk, jadi aku tidak punya waktu cukup untuk memikirkan keluarga. Tapi ini adalah dusta kehidupan. Mereka hanya mencoba menghindari tanggung jawab mereka yang lain dengan menggunakan pekerjaan sebagai alasan. Seseorang seharusnya menyibukkan diri dengan segala hal, mulai dari tugas rumah tangga dan membesarkan anak, sampai pada pertemanan dan hobinya dan seterusnya. Adler tidak mengakui cara hidup di mana aspek-aspek tertentu menjadi terlalu dominan. Pemuda, itu persis seperti tipe ayahku, menjadi orang yang gila kerja, mengubur diri dalam pekerjaan dan memproduksi hasil, lalu memerintah keluarga dengan alasan dialah yang mencari nafkah. Dia orang yang sangat feodal. Filsuf, dalam artian tertentu, itu cara hidup yang menolak mengakui tugas-tugas kehidupan seseorang. Kerja tidak berarti memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan. Bekerja di rumah, membesarkan anak, berkontribusi terhadap masyarakat setempat, hobi dan segala macam hal lain adalah kerja. Perusahaan dan semacamnya hanyalah satu bagian kecil dari itu semua. Cara hidup yang hanya mengakui bekerja di perusahaan adalah cara hidup yang tidak memiliki harmoni kehidupan. Pemuda, ini persis seperti katamu, dan bukan berarti keluarga yang ditopangnya juga memiliki hak untuk bicara. Kau tidak bisa berdebat dengan ayahmu saat dia menggeram dengan nada suara keras, karena akulah kalian masih bisa makan. Filsuf, ayah semacam itu barangkali hanya bisa melihat nilai dirinya pada level tindakan. Dia bekerja sepanjang waktu, menghasilkan cukup uang untuk menopang keluarga, dan diakui oleh masyarakat. Dan berdasarkan hal tersebut, memandang dirinya memiliki nilai yang lebih besar dari anggota keluarganya yang lain. Namun bagi setiap diri kita masing-masing akan ada masa ketika dia tidak lagi bisa melayani sebagai tulang punggung keluarga. Ketika seseorang bertambah tua dan mencapai usia pensiun misalnya, dia mungkin tidak punya pilihan selain hidup dari uang pensiunnya, atau hidup dari bantuan anak-anaknya. Bahkan saat dia masih muda, luka atau kesehatan yang buruk bisa membuatnya tidak lagi mampu bekerja. Dalam peristiwa semacam itu, mereka yang hanya bisa menerima diri di level tindakan akan hancur. Pemuda, maksudmu orang-orang dengan gaya hidup yang melulu tentang pekerjaan? Filsuf, ya, orang-orang yang hidupnya tidak harmonis. Pemuda, dalam hal ini, kurasa aku mulai mengerti apa yang kau maksud dengan level keberadaan seseorang yang kau angkat kali terakhir. Dan aku jelas belum terlalu banyak memikirkan fakta bahwa suatu hari nanti aku tidak akan bisa bekerja lagi atau melakukan apapun di level tindakan. Filsuf, apakah seseorang menerima dirinya sendiri di level tindakan atau di level keberadaan? Ini sungguh merupakan persoalan yang berkaitan dengan keberanian untuk berbahagia.